Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di udara. Semoga apa-apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas seputar taubat. Pendengar yang budiman, sebagai seorang manusia, baik kita sengaja ataupun tidak, pasti tidak akan terlepas dari salah dan dosa. Dan sesungguhnya dosa-dosa itulah yang menjadi pembatas antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa bisa mengundang benci serta murka Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tertutup seluruh rahmat dan kasih sayangnya. Jika ini terjadi, maka segala amal ibadah serta kebajikan yang kita lakukan tidak diterima dan tertolak. Bahkan bukan itu saja, di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum dengan nerakanya yang maha dahsyat. Oleh karena itu, wajib bagi setiap kita untuk senantiasa bertaubat dengan secepatnya jika sudah terlanjur melakukan dosa dan kesalahan. Mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa taubat hanya sekedar mengucapkan istighfar saja. Maka penting kiranya kita mengetahui apa itu taubat yang sebenarnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat secara bahasa artinya kembali. Adapun secara istilah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun dan maha penyayang. Menyerah diri kepadanya dengan hati penuh penyesalan yang sungguh-sungguh, yakni kesal, sedih, resah, serta rasa tidak patut atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sehingga dengan itu tak jarang orang yang bertobat menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati terasa pecah-pecah bila mengingati dosa-dosa yang dilakukan itu, memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun akan menerima taubat kita. Hati menyesal akan perbuatan dosa yang kita lakukan itu, menjadikan anggota-anggota lahir seperti mata, telinga, kepala, kaki, tangan, dan semuanya tunduk dan patuh dengan syariat atau aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu kembali. Itulah pengertian taubat yang sebenarnya. Karena taubat tidaklah cukup dengan hanya mengucapkan istighfar di mulut, astaghfirullahalazim, sementara hati kita tidak merasa bersalah dan berdosa. Tidak semudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menerima taubat hamba-hambanya, kecuali setelah menempuh syarat-syarat yang telah ditetapkannya. Pendengar yang budiman, orang yang berdosa ini tak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan tersebut yang pertama, taubat dari dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua bertobat dari dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Kemudian setelah kita mengetahui akan taubat ini, maka hendaknya kita mengetahui syarat-syarat taubat. Tentunya agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bertaubat dengan segera tanpa menunda-nunda. Dan di antara syarat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu, yang pertama, kita harus menyesal dengan sungguh dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu merasa kesal, sedih, resah, dan rasa tidak patut karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus harus ada perasaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua yaitu berazam atau bertekad tidak akan mengulangi lagi perkara-perkara yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, pendengar yang budiman, yaitu meninggalkan dosa dan maksiat tersebut yang bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membedakan entahkah itu dosa besar atau dosa kecil. Adapun jika kita berdosa kepada manusia, maka di antara syarat bertaubatnya yang pertama adalah menyesal dengan sungguh-sungguh atas segala kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain. Benar-benar terasa di hati perasaan sedih, resah, dan rasa tidak patut berbuat begitu.
Kemudian yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan dosa dengan manusia. Adapun yang ketiga, di antara syarat taubat kepada manusia yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran atau maksiat yang telah dilakukan ketika berinteraksi dengan manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu meminta maaf atau meminta ridha kepada orang yang telah dizalimi atau diambil haknya atau yang lainnya. Pendengar yang budiman, secara umum pelanggaran terhadap sesama manusia terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, dosa yang berhubungan dengan harta. Contohnya hutang yang tidak dibayar, harta yang dicuri, yang dirampas, ditipu, dibinasakan, atau yang lainnya. Ini semua harus meminta dihalalkan atau meminta maaf pada orang yang bersangkutan atau dibayar ganti ruginya. Kemudian yang kedua, dosa yang berhubungan dengan pribadi. Contohnya memukul, menempeleng, menyubit, menyiksa dengan barang-barang tajam atau binatang-binatang berbisa, mencacatkan anggotanya atau memotong anggotanya, mengurung atau memenjarakannya dan lain sebagainya. Dosa-dosa ini selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mesti meminta maaf dan meminta keridhaan kepada orang yang bersangkutan. Dan ia bersedia menerima konsekuensi atas dosanya itu, baik hukuman atau denda atau lainnya yang sesuai dengan perbuatan dosanya itu. Kemudian yang ketiga, dosa yang berhubungan dengan agamanya. Misalnya, mempermalukan di depan khalayak ramai, mengumpat dirinya, menghinanya, menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, memfitnah dan lain sebagainya. Semua kesalahan dan pelanggaran tersebut tidak bisa bersih kecuali harus meminta maaf dan meminta ridho kepada orang yang bersangkutan. Dan yang keempat, yaitu dosa yang berhubungan dengan keluarga. Misalkan berduaan di tempat tertutup dengan istri orang lain, maka wajib baginya untuk meminta maaf kepada keluarga dan suaminya atas dosa dan pelanggaran tersebut. Pendengar yang beriman, di sini kita dapat melihat bahwa bertaubat dari dosa kepada sesama manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa maksiat, masih ada peluang bertaubat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal ini, Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat yang benar, maka ia seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian di kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, semua anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Berkaitan dengan hal ini pula, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 39. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan tadi, dapat difahami bahwa taubat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim
supaya dosa dan maksiatnya tidak menjadi penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.